Halo para penikmat alur cerita dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya ya. Oke, kali ini Mimin mau lanjutin alur cerita serial manhwa yang berjudul Solo Leveling. Jangan pakai basa-basi lagi, langsung aja kita geber. Setelah Jinwoo memberikan komando, prajurit bayangan langsung adu mekanik dengan pasukan beruang. Tebasan dan cakar saling beradu, namun prajurit bayangan yang terkena cakar kembali hidup, seakan prajurit itu abadi. Tapi bersama dengan itu, mana Jinwoo perlahan terkikis karena penyembuhan pada prajurit bayangan yang terluka itu mengkonsumsi mana cukup banyak. Penyihir bayangan ikut menyerang dan mengeluarkan sihir apinya. Jedum, ledakan besar itu melumat sebagian besar beruang es di sana. Jinwoo cukup terkagum dengan pasukan yang dia miliki. Dia terus mempelajari setiap detail kemampuannya, namun tiba-tiba muncullah bos beruang yang ukurannya bahkan beberapa kali dari beruang yang sebelumnya. Bos monster itu meraung seakan tak rela melihat pasukannya berguguran. Dia mencakar setiap prajurit bayangan yang ada di depannya, dan dalam sekejap prajurit bayangan yang Jinwoo miliki sudah tak bisa bangkit lagi karena mana Jinwoo sudah terkuras habis. Jinwoo yang melihat itu menyuruh Igris untuk turun tangan. Igris maju dan melesat dengan kecepatan tinggi. Jeger, tebasan pedang Igris tak bisa ditahan bos beruang dan melukai tangan kirinya. Beruang itu meraung kesakitan dan balik menyerang Igris. Jedum, pukulannya menghancurkan pohon besar di mana Igris berpijak. Namun Igris bisa menghindari serangan itu dan balik menyerang tangan beruang itu. Igris menancapkan pedangnya dan menyayatkannya hingga ke pundak si beruang. Tak kuasa menahan rasa sakit, beruang itu kembali meraung. Kedua tangannya kini tak bisa dia gerakkan. Igris tak main-main dengan duelnya. Dia melesat memutari si beruang dan cetar, tebasan pedangnya memutus urat kaki si beruang. Jinwoo yang melihat itu sangat terkejut karena kemampuan Igris berpedang sangat mengerikan. Bahkan Jinwoo berpikir kalau dulu mereka bertarung dengan senjata, mungkin Jinwoo tak akan bisa menang. Mungkin sekarang pun belum tentu Jinwoo bisa menang. Begitu pikir Jinwoo. Beruang yang tak bisa apa-apa lagi itu pun kini hanya bisa meraung seakan memohon pada Igris agar mengakhiri penderitaannya. Tanpa ampun Igris menebas lehernya. Bam! Kepala beruang berputar di udara karena telah lepas dari tubuhnya. Dan Igris menangkapnya lalu membawanya ke hadapan Jinwoo. Igris berlutut di hadapan tuannya dengan membawa kemenangan. Jinwoo melangkah memberikan pujian pada Igris yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kini Jinwoo menghampiri mayat beruang itu dan bangkitlah. Asap hitam muncul dari mayat itu dan monster bayangan kini tercipta di hadapan Jinwoo. Kita keluar gate dulu guys. 3 jam sudah berlalu, yang berarti sudah 3 hari di dalam gate. Orang-orang di luar terus membicarakan kecemasan mereka dengan segala hal yang mungkin terjadi di dalam sana. Dongsu kini mulai jenuh dan merasa sia-sia datang ke sana karena tak ada yang bisa dia lakukan. Namun tiba-tiba dia ingat perkataan Yunho kalau Jinwoo bukan anggota White Tiger. Si Dongsu bertanya kenapa Jinwoo bisa masuk ke dalam gate jika memang bukan anggota White Tiger. Semua anggota White Tiger pun terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun Sangmin menjelaskan bahwa Jinwoo adalah teman lamanya dan dia meminta izin untuk ikut penyerangan padanya. Yunho yang mendengar itu pun mengerti kalau bawahannya melindungi si Jinwoo dan makin penasaran karena Dongsu tak menyerah mencari si Jinwoo. Namun dengan sekejap Dongsu sudah mencengkram leher si Sangmin dan memintanya agar menjelaskan semua yang dia tahu tentang si Jinwoo. Karena sesungguhnya Dongsu juga paham kalau Sangmin menyembunyikan sesuatu. Yunho tak tinggal diam dan menggenggam tangan si Dongsu. Dia menyuruhnya untuk melepaskan bawahannya. Dongsu tak terima dengan itu dan menyuruh Yunho untuk kembali ke kantornya dan diam di sana. Keadaan pun memanas. Kedua hunter rank S ini mengeluarkan aura kekuatan mereka. Keduanya tak ada yang mau mengalah. Biar dingin kita kembali dulu ke dalam gate ya guys, di mana Kim Jul dan anggotanya kini sedang dalam keadaan terdesak. Perlengkapan yang Kim Jul pakai kini sudah rusak parah. Mereka diserang kawanan Yeti. Kini Kim Jul sudah dalam keadaan putus asa. Keegoisannya masih menolak kenyataan bahwa dirinya sudah gagal menjadi pemimpin.
Kelaparan membuat mereka lemah dan hancur. Satu rekannya yang tersisa mencoba menyadarkan Kim Chul, namun anak panah menembus kepalanya. Para Hyaki datang dan memecah lamunan si Kim Chul. Rekan lainnya yang terluka tak dibiarkan hidup oleh kawanan Hyaki itu. Kim Chul menjadi ketakutan dan lari kocar-kacir. Para Hyaki membiarkannya. Kim Chul terus masuk ke dalam hutan. Dia masih tak menerima kekalahan dan beralasan kalau itu disebabkan karena dia kelaparan dan kedinginan. Yang begini nih contoh orang yang memelihara ketololan ya guys. Di sepanjang jalan dia tak menemukan beruang es dan ternyata beruang-beruang itu sudah ada yang lumat. Kim Chul menyangka bahwa itu perbuatan Hyaki. Dia pun lari lagi dari tempat itu. Sedangkan di luar gate kedua hunter ring es malah makin menjadi. Mereka saling menunjukkan aura kekuatannya dan BAM! Sebuah ledakan tercipta dan membuat tempat di sana berantakan. Namun ternyata pertikaian mereka dihentikan Jin Chul. Yang beruntung mereka berdua tak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jin Chul pun menjelaskan pada kedua orang itu bahwa Jin Chul sendiri curiga kalau Jin Woo mengalami pembangkitan. Namun Jin Chul sudah menguji kekuatan Jin Woo dengan alat pengukur sihir, memastikan bahwa Jin Woo masih rank E. Jin Chul menambahkan bahwa tak mungkin bagi Jin Woo ngekill kakaknya si Dongsu. Mendengar itu, Dongsu lantas berpikir kalau Jin Ho lebih patut dicurigai. Namun Dongsu masih tak percaya dan menganggap itu hanya sebuah alasan saja. Tapi si Dongsu kini sudah bosan berada di sana dan memilih untuk pergi. Namun Sang Min yang mendengar perkataan Jin Chul tak percaya kalau Jin Woo masih rank E dan yakin akan kembali dengan selamat. Kita kembali ke dalam gate. Tim Jin Woo sedang asik ngobrol-ngobrol sambil ketawa ketiwi seakan tak ada beban. Tiba-tiba si Kim Chul menemukan mereka. Kim Chul tak percaya kalau tim Jin Woo masih utuh, bahkan begitu nyaman dengan pakaian hangat, tenda dan juga makanan. Ketololan si Kim Chul kembali ketika melihat itu, merasa kalau dirinya bisa mengalahkan Hyaki jika tak kedinginan dan kelaparan. Tak cuma itu, dia malah menuduh tim Jin Woo menyembunyikan semua itu. Dasar brengsek, Kim Chul mendekati dengan marah. Tim Jin Woo pun kaget melihat kedatangan si Kim Chul. Ngegaslah si Kim Chul kan, aku hampir mati kekurangan makanan dan peralatan, tapi kalian masih punya semua persediaan. Siapa pelakunya? Semua orang terdiam. Kim Chul mendesak untuk mengaku siapa pelakunya dalam hitungan ketiga. Jin Woo tak ada di sana dan keempat orang lainnya tak ada yang mau bicara. Kim Chul terus mendesak mereka. 1, 2. Hijin yang terlihat paling tenang menjadi sasaran si Kim Chul. Dia mengeluarkan pedangnya dalam hitungan ketiga. Namun tiba-tiba ada hitungan 4 yang disertai tabokan keras di kepala si Kim Chul, yaitu babang Jin Woo. Kim Chul terpelanting berguling-guling gugulutukan dan gak tahu nyungsep kemana. Jin Woo cukup kesal sama si Kim Chul yang sudah berbicara seenak jidat. Kedatangannya menjadi beban bagi mereka. Keempat rekannya terheran menanggapi Jin Woo. Tiba-tiba Jin Woo mengisyaratkan sesuatu untuk menunjukkan diri karena Jin Woo sudah merasakan energi mereka yang sangat kuat dan muncullah sekelompok Hyaki. Ya, mereka membiarkan Kim Chul hidup agar bisa tahu di mana Jin Woo berada. Ini adalah salah satu teknik berburu ya guys. Kini para Hyaki itu keluar bersama bos mereka karena mendapat laporan ada orang yang kuat. Orang yang dimaksud adalah si Jin Woo. Bos Hyaki itu berkata memang ada satu orang yang kuat di antara para sampah. Jin Woo tak terima dibilang sampah. Bos Hyaki itu terkejut karena Jin Woo bisa bahasa mereka. Jin Woo pun heran, ternyata dia bisa bahasa mereka. Hijin yang melihat itu juga ikutan heran. Bos Hyaki itu cukup kagum karena Jin Woo bisa bahasa mereka dan kemudian memperkenalkan bawahannya yang merupakan pelaku penyerangan di hari pertama Jin Woo masuk ke dalam gate. Bos Hyaki itu memberitahu Jin Woo bahwa bawahannya ingin bertarung dengan si Jin Woo. Jadi bacot. Ucapan itu belum selesai, Hyaki yang ditunjuk sudah nggak berkepala lagi. Bos Hyaki itu tertegun dan cengengesan sambil berkata, kamu menarik. Jin Woo tak mempedulikan itu dan mencoba menyerang bos Hyaki itu, namun serangannya dengan mudah ditangkis. Bos Hyaki itu kemudian ingin memberikan sebuah penawaran kepada Jin Woo. Namun sebelum mengatakan tawaran itu, dia bertanya pada Jin Woo,
bukan manusia, tapi kenapa kamu hidup bersama manusia? Bacot apa kau? Jinwoo jelas tak paham maksud dari pertanyaan itu. Bos Yaki itu tertawa. Dia mengatakan bahwa Jinwoo belum menyadarinya. Dia juga menjelaskan bahwa mereka selalu mendengar suara di kepala ketika melihat manusia. Suara yang menyuruh mereka ngekill manusia, dan suara itu tak keluar ketika berhadapan dengan Jinwoo. Jinwoo berasumsi mungkin suara yang dimaksud mirip perintah di dalam sistem. Jinwoo sendiri merupakan player di dalam sistem. Mungkin hal itulah yang membuat para Yaki itu tak mendapatkan suara di kepalanya. Bos Yaki itu melanjutkan pembicaraannya. Dia meminta untuk berdamai karena tak ingin ada korban di pihaknya, namun dengan syarat menyerahkan keempat rekan si Jinwoo dan berjanji akan melepaskan si Jinwoo. Mendengar itu, Jinwoo cukup kaget, namun dia berusaha tetap tenang dan bertanya, "Kalian itu apa? Dari mana? Dan kenapa ingin ngekill manusia?" "Kami adalah..." Tiba-tiba suara Bos Yaki itu menjadi kabur dan tak bisa Jinwoo dengar. Hal itu membuat Jinwoo merasa aneh karena seperti ada hal yang tidak boleh dia ketahui. Bos Yaki itu masih melanjutkan tawarannya, namun dengan tegas Jinwoo menolaknya. Bos Yaki itu mengancam dengan jumlah pasukannya. Apa Jinwoo bisa melawannya? "Banyak? Apanya yang banyak?" jawab Jinwoo sembari mengeluarkan pasukan bayangannya. Anggota tim menjadi panik karena bayangan itu muncul di antara mereka. Takut dan tak percaya melihat kemampuan lain dari Jinwoo, mereka semua menyadari kekuatan yang Jinwoo miliki. Namun Bos Yaki itu malah menyebut prajurit Jinwoo itu mainan bocil. Jinwoo tak mempedulikan itu dan bentrokan pun pecah. Prajurit bayangan melawan pasukan Yaki. Hijin mengajak anggota lain untuk menjauh dari pertempuran itu karena mereka tak akan bisa berbuat apa-apa. Jinwoo menyadari bahwa prajurit bayangan miliknya memang terlihat seperti mainan bocil di hadapan Bos Yaki itu. Jinwoo menyadari kekuatannya begitu besar, bahkan tak yakin akan menang darinya meskipun melawannya bersama si Igris. Jinwoo berpikir kalau dia membutuhkan prajurit yang kuat untuk membantu pertarungan itu. Melihat keadaan sekitar, Jinwoo memiliki sebuah ide. Bos Yaki kini sudah berada di depan si Jinwoo dan mengatakan bahwa namanya adalah Baruka. Mereka pun siap adu mekanik. Jinwoo menginjak pedang dan membuat pedang itu terpental dan membentur si Kim Chul. Di saat dia melesat menyerang ke arah si Baruka, satu tebasan bisa Baruka hindari dengan mudahnya. Baruka mencoba menginjak dagger si Jinwoo, namun tiba-tiba dagger itu menghilang dan muncul lagi di serangan berikutnya. Jeger, Baruka menahan serangan itu dengan tenang dan lutut Baruka menghantam tubuh si Jinwoo. Baruka cukup menikmati pertarungan itu dan tiba-tiba sebuah sihir api besar datang kepadanya. Jedung, ledakan besar tercipta dari serangan prajurit penyihir yang Jinwoo miliki. Jinwoo mencoba mengulur waktu dan kini si Kim Chul sudah sadar. Dia ingat kalau suara yang dia dengar sebelum pingsan itu adalah suara si Jinwoo. Dia langsung emosi dan mengambil pedang yang ada di sampingnya dan membulatkan tekad untuk ngekill si Jinwoo. Sedangkan di kumparan api yang belum hilang dari ledakan tadi, Jinwoo berdiri dan menyuruh Baruka keluar dari api itu karena Jinwoo tahu dia tak modar akibat serangan itu ya. Baruka keluar dan menertawakan kekuatan prajurit Jinwoo. Di sisi lain, Hijin yang melihat pertarungan Jinwoo berteriak karena si Kim Chul juga datang menyerang si Jinwoo. Melihat itu Baruka tertawa karena bukan cuma dia yang ingin ngekill si Jinwoo. Namun itu semua memang rencananya si Jinwoo. Igris, prajurit terkuat Jinwoo pun muncul di belakangnya dan sebuah pedang menembus tubuh si Kim Chul yang hendak ngekill si Jinwoo. Cairan merah keluar dari mulut si Kim Chul. "Dasar kampret, dari awal kamu sudah..." Kim Chul meninggoy tergantung di atas pedang si Igris. Jinwoo hanya melirik dingin si Kim Chul. Baruka yang melihat itu sangat menikmatinya, namun dia berkata bahwa itu percuma saja. Baruka melesat melakukan serangan, namun Igris maju melindunginya. Jinwoo mengambil kesempatan untuk membangkitkan bayangan si Kim Chul. Wadidaw loh, kok jadi gede. Jinwoo sedikit kaget melihat bayangan dari Kim Chul karena ukurannya yang semakin besar. Karena bayangan itu merupakan kenaik level 1, Jinwoo harus memberinya nama, dan Jinwoo memberinya nama Iron. Baruka cukup kesal karena Jinwoo malah keasikan dengan si Iron ya. Igris tak bisa mengimbangi si Baruka sendirian. Namun kini Jinwoo dan Iron sudah siap bertarung. Iron menggunakan skill Taunting Cry, namun Baruka malah semakin bersemangat melihat ada musuh kuat yang baru.
Dia menyerang Iron, namun serangannya bisa ditahan dengan perisai Iron. Iron membalas, namun Baruka bisa menghindari serangan yang begitu lambat baginya. Namun Jinwoo dan Igris masuk formasi dan mereka bertiga siap menyerang si Baruka. Jinwoo merasa percaya diri dengan kombinasi yang dia ciptakan. Song-i yang melihat pertarungan itu bertanya pada Hee-jin, "Apa pertarungan para hunter memang seperti itu?" Hee-jin merasa tak berarti dan mengatakan kalau semua hunter harus bertarung seperti mereka, maka dia sendiri takkan pernah mendapatkan izin untuk menjadi seorang hunter. Kembali ke pertarungan, Igris melakukan sebuah tusukan cepat, namun Baruka bisa menghindar dan serangan itu hanya bisa mengoyak bajunya. Namun Jinwoo bisa mendaratkan serangan dari arah lain. Pundak Baruka terkena tusukan dagger Rasaka. Efek racun dan pendarahan aktif. Jinwoo menyadari bahwa Baruka sangat hebat karena bisa menghindari serangannya hingga lukanya tak mengenai titik pitak. Kini mereka saling mengambil jarak. Baruka cukup kesal. Dia mengeluarkan aura kekuatannya dan mengensel semua efek negatif di tubuhnya. Dia masih cukup sombong meski keadaannya sudah terdesak. "Dasar sampah, kalian cukup keras kepala juga ya." Dengan tatapan dingin, Jinwoo berkata, "Bacot, lihat sekelilingmu, kampret." Baruka tak menyadari kalau pasukannya sudah tak tersisa. Emosinya kini makin menjadi, "Aku hanya perlu melenyapkanmu agar bayanganmu menghilang." Baruka maju untuk menyerang, namun Jinwoo melempar daggernya. Wuh, serangan itu Baruka tertawakan karena mengira Jinwoo hanya membuang senjatanya di tengah pertarungan. Namun skill Dominator Touch menambah kecepatan dagger itu seakan menjadi peluru. Jeger. Dagger yang Baruka gunakan untuk menahannya hancur berkeping-keping. Iron memanfaatkan kesempatan itu dan menangkap tubuh si Baruka. Tiga penyihir mengeluarkan sihir api bersamaan. Jedum, ledakan itu membakar mereka berdua. Namun serangan combo itu tak bisa menumbangkan Baruka, tapi malah membuatnya makin murka. "Kampret, akan kumusnahkan kalian semua." Aura Baruka bahkan bisa melukai Iron yang berada di belakangnya. Namun tiba-tiba, cairan merah keluar dari perut si Baruka. Dia tak menyadari keberadaan Jinwoo yang menggunakan skill Steel. Namun Baruka menggenggam tangan Jinwoo karena merasa belum kalah. "Kau belum tahu siapa aku." Namun Iron yang berada di belakangnya dengan leluasa menyerangnya. Jeger, palu besar Iron mendarat di tubuh Baruka dan notifikasi pun muncul. Bos dungeon telah dikalahkan. Anda naik level, Anda naik level. Ya, Jinwoo kembali naik level ya guys. Jinwoo merasa lega karena bisa menyelesaikan dungeon itu. Tiba-tiba si Iron mukul-mukul mayat si Baruka. Jinwoo kagetlah melihat itu dan menyuruhnya berhenti. Ternyata ketololan si Kim Chul nggak bisa hilang ya. Bahkan sampai ke bawah meskipun dia sudah jadi prajuritnya si Jinwoo. Jinwoo gak habis pikir melihat itu. Bahkan Igris pun menghela napas melihat ketololan si Iron. Merasa ada yang kurang, si Iron malah ngajak prajurit lain bersorak. "Aye, aduh, parah bet dah nih si Iron ya. Prajurit paling kocak pokoknya milik si Jinwoo ini." Jinwoo pun mengajak timnya keluar. Namun mereka malah kebingungan. Setelah gate-nya muncul kembali, akhirnya mereka paham dan merasa lega karena bisa keluar dengan selamat. Jinwoo masih memandangi mayat si Baruka dan ingin menjadikannya prajurit bayangan. Kita keluar gate. Di luar gate, Yunho dan bawahannya masih menunggu. Waktu menunjukkan sudah jam 3 pagi, yang berarti sudah 1 minggu di dalam gate. Sangmin menyarankan agar ketua Yunho pulang dan beristirahat, namun Yunho menolak karena tak bisa menghilangkan rasa kekhawatirannya. Tiba-tiba gate kembali normal dan terbuka. Terlihat beberapa sosok orang yang keluar. Yunho cukup senang dan menanyakan Kim Chul telah berhasil atau tidak. Namun yang keluar hanya 5 orang. Hee-jin, Myung-wan, Ki-jung, Song-i, dan si Jinwoo. Melihat itu Sangmin cukup senang. Yunho bertanya tentang si Kim Chul, namun Hee-jin menjawabnya bahwa hanya mereka yang selamat. Yunho tak percaya, bahkan hanya 3 orang rank dari timnya yang selamat. Jinwoo yang hendak pulang ditahan oleh Yunho karena ingin mengajaknya berbicara. Namun Jinwoo yang sedang kesal menolaknya dan menyuruhnya untuk bertanya pada anggota guildnya saja. Yunho menegaskan jika dia adalah guild master White Tiger
Dengan aura mengancam, Yunho berkata, "Guildku kehilangan 9 anggota. Sebagai master mereka, bukankah aku boleh bertanya?" Jinwoo malah balik mengancam dengan pandangan kesalnya. "Aku menyelamatkan 3 orang, harusnya kau berterima kasih padaku." Pandangan mereka bertemu dan Yunho meminta maaf setelah mendengar perkataan si Jinwoo. Yunho bertanya pada Hijin kenapa Jinwoo terlihat begitu kesal. Hijin menjelaskan bahwa dia tak tahu yang sebenarnya terjadi. Namun Jinwoo terus berteriak di depan mayat bos monster yang dia kalahkan. Sangmin memotong pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa Jinwoo bukan orang yang jahat, mungkin dia kelelahan. Yunho tak mempermasalahkan itu, namun dia meminta Sangmin untuk merekrut si Jinwoo dan menegaskan bahwa dia harus bisa merekrutnya. Selain itu, dia juga akan ikut membantunya secara langsung. "Siap, 86. Sangmin bersemangatlah mendapat dukungan penuh dari ketua guildnya ya. Yunho masih kepikiran ketika melihat tatapan si Jinwoo. Dia bisa merasakan kekuatannya dan merasa kalau mereka bertarung, mungkin Yunho akan kehilangan salah satu tangannya. Begitu pikir Yunho. Di perjalanan, Jinwoo masih tampak kesal karena tak berhasil menjadikan Barukas sebagai prajurit bayangannya. Namun Jinwoo masih cukup senang karena mendapatkan dagger yang bagus. Barukas dagger, item kelas A yang bisa menambahkan kelincahan penggunanya, menambah serangan 110 poin dan juga kecepatan 10 poin. Jinwoo tiba di depan rumah Song-i. Song-i berterima kasih dan berpamitan dengan wajah memerah. "Kaku malu, grogi, rasanya gado-gado buat opa di depannya itu." Song-i pun berlari meninggalkan si Jinwoo. Jinwoo keheranan melihat tingkahnya, namun melihat jam menunjukkan bahwa pagi sudah datang, Jinwoo lekas pulang karena nanti akan ada raid lagi bersama si Jinho. Waktu pun berlalu. Kini Jinho sudah berada di depan rumah si Jinwoo. Jejeng. Seperti biasa, makhluk yang satu ini tak mau lepas dari armor. Jinwoo tak habis pikir dengannya. Mereka pun berangkat menuju gate yang mereka tuju. Namun di perjalanan, Jinwoo menyuruh si Jinho mampir ke rumahnya si Song-i untuk menjemputnya. Jinho merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa Jinwoo bisa punya nomornya dan berbicara begitu akrab di telepon? Otak si Jinho mulai menerka kedekatan si Jinwoo dan si Song-i. Mereka pun tiba di depan rumah Song-i. Tiba-tiba Jinho bertanya pada si Jinwoo, "Yungnim, apa perlu aku memanggil Song-i adik ipar?" Jinwoo terkaget, namun dia mengatakan bahwa Song-i itu teman adiknya. Tak lama kemudian, Song-i pun tiba di sana. Dia menyapa Jinho dan juga Jinwoo. Setelah masuk ke mobil, Jinwoo bertanya padanya, "Apa tadi malam kamu bisa tidur?" "Aku tak bisa tidur," jawab si Song-i. "Kamu pasti capek ya, istirahat saja dulu di mobil." Obrolan mereka membuat kepala si Jinho trepling lah. "Bagaimana denganmu, opa? Aku baru tidur sebentar. Lagi pula aku sampai di rumah jam 4 lebih. Cetar. Kepala si Jinho sudah tak bisa menyaring obrolan mereka. "Malam, gak bisa tidur. Capek. Jam 4. Katanya cuma teman adiknya." Jinho sudah tak sanggup menahannya. Dia berkata pada Jinwoo, "Yungnim, ingat Song-i itu masih ABG." "Emang kenapa?" Jinwoo kebingungan karena tak tahu apa yang dipikirkan si Jinho. Ya, otak ngeres dibanding otak polos ya. Ya pasti gak nyambung lah kan. Jinho merasa kalau Jinwoo paham maksud ucapannya. Namun dia tak mau berpikir lebih dari itu dan memutuskan untuk menuju ke lokasi. Gaskeun. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.